Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar Dika Juanita dari kelas B kelompok 11. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sitohistoteknologi yaitu step by step metode ultratext timing. Alat bahan dan pemulas yang digunakan pada tahapan ini yaitu yang pertama alat-alatnya ada mikrotom untuk jaringan dalam parafin, kedua kriostat untuk jaringan potong beku, ketiga objek gelas yang sudah diberi perekat seperti polyelisin atau aminopropil methoxysilane, keempat slide warmer, kelima kaca penutup, keenam wadah pewarnaan, ketujuh rak pengecatan, 8 pH meter, 9 ada water bath, 10 termometer, 11 pipet tetes, 12 mikroskop, dan yang terakhir adalah mikropipet 1000 mikronliter dan 50 mikronliter. Untuk bahan pendukungnya, yang pertama formalin 10%, kedua nitrogen cair atau isopentana atau disebut juga es kering, ketiga parafin, keempat silol, kelima alkohol absolut dengan konsentrasi 96% dan 70%, keenam PBS yaitu fosfat buffer salin dengan pH 7,4, yang ketujuh H2O2 3%, yang kedelapan tris eta pH 9, ke-9 ada aquades, ke-10 BSA yaitu bovine serum albumin dengan konsentrasi 5%, ke-11 antibodi primer, ke-12 ultratext antipolivalen, 13 reagen Lewing, dan yang terakhir adalah entelan. Untuk bahan pemulasnya kita menggunakan DAB substrat high contrast. Ada DAB chromogen, ultratext HRP, dan yang terakhir hematoxylin. Step by step ultratext timing method ini yang pertama adalah deparafinasi. Deparafinasi ini merupakan proses pelunturan parafin dari jaringan yang menggunakan silol sebanyak 3 kali tahapan, dan masing-masing tahapan ini selama 5 menit. Berikutnya rehidrasi, yaitu proses penarikan air ke dalam jaringan menggunakan alkohol dengan penurunan konsentrasi. Yang pertama alkohol absolut, selanjutnya alkohol 96%, lalu alkohol 70% dengan masing-masing tahapan selama 4 menit, kemudian dibilas dengan aquades. Selanjutnya antigen retrieval. Pengertian dari antigen retrieval ini yaitu teknik untuk membuka penutup epitop agar dapat terjadi ikatan epitop antibodi. Tujuannya untuk meningkatkan intensitas pewarnaan dengan membuka epitop yang tertutup pada jaringan yang ditanam dalam formalin dan parafin, serta mencegah pewarnaan negatif yang lemah atau palsu. Di sini kita menggunakan metode Haier atau head-induced epitope retrieval, yaitu dengan menggunakan microwave, pressure cooker, dan water bath. Cara kerjanya dengan melibatkan periode panas selama 5 menit dan diikuti dengan penggantian buffer. Setelah itu preparat didinginkan sebelum memulai inkubasi antibodi. Kekurangan dari metode ini sensitif terhadap waktu, suhu, buffer, dan pH. Kelebihannya, tingkat imunoreaktivitasnya tinggi. Buffer yang digunakan pada metode ini yaitu tris eta pada pH 8,0 atau 9,0, buffer N-asitrat pada pH 6, dan bisa juga eta pada pH 8. Antigen retrieval dengan metode Haier ini menggunakan alat-alat seperti wadah pewarnaan, water bath, dan termometer. Untuk bahannya kita menggunakan tris eta pH 9, aquades, dan PBS pH 7,4. Cara kerjanya, direndam slide ke dalam tris eta pH 9, lalu dimasukkan ke dalam water bath hingga suhu 95 derajat selama 10 menit. Dikeluarkan hingga dingin pada suhu kamar, kemudian dibilas dengan PBS pH 7,4 sebanyak 2 kali dengan masing-masing waktu selama 2 menit. Berikutnya, pembilasan dengan PBS atau fosfat buffer salin, yaitu merupakan larutan fisiologis yang bersifat isotonik dan tidak beracun terhadap sel.
Tujuannya yaitu untuk menjaga kadar pH dan mempertahankan osmolaritas sel. pH yang digunakan biasanya pada rentang 7-8. Pengaplikasiannya yang pertama setelah proses antigen retrieval, kedua setelah proses blocking, yang ketiga setelah inkubasi antibodi primer, antibodi sekunder, dan ultratek antipolivalen. Selanjutnya, setelah penambahan HRP. D-endogenous blocking. Cara kerjanya ditambahkan H2O2 3%, lalu diinkubasi pada suhu kamar selama 10 menit. Kemudian dibilas dengan PBS pH 7,4 sebanyak 2 kali dengan masing-masing waktu selama 2 menit. Ditambahkan protein blok atau superblok, yaitu BSA 5%, lalu diinkubasi pada suhu kamar selama 5-10 menit. Tahapan terakhirnya dibilas dengan PBS pH 7,4 sebanyak 1 kali selama 30 detik. Untuk endogenous blocking, di sini terlihat ada gambaran sebelum pewarnaan dengan menggunakan H2O2 3%. Lalu ada gambaran tanpa H2O2 3% sebelum pewarnaan. Yang berikutnya antibodi primer ER atau PR. Cara kerjanya ditambahkan antibodi primer, lalu diinkubasi selama 30-45 menit. Kemudian dicuci dengan PBS pH 7,4 sebanyak 2 kali masing-masing 4 menit. Conjugate. Untuk conjugate, cara kerjanya ditambahkan antibodi primer, lalu diinkubasi selama 30-45 menit. Kemudian dicuci dengan PBS pH 7,4 sebanyak 2 kali masing-masing 4 menit. DAB kromogen. DAB atau 3,3 diaminobenzidin adalah kromogen yang berwarna coklat. Kromogen adalah suatu indikator warna untuk menandai adanya reaksi enzimatik. HRP, horseradish peroxide, yang direaksikan dengan substrat spesifik atau H2E2, H2O2, hasil produknya ditambah substrat kromogen akan didapatkan hasil reaksi oksidasi yang berwarna. Inkubasi larutan DAB harus selalu gunakan yang fresh. Kelebihan dari metode ini, endapan hanya yang terbentuk selama pereaksian antara HRP dan DAB tidak sensitif terhadap cahaya dan dapat disimpan selama bertahun-tahun. Untuk kekurangannya, DAB sangatlah berbahaya. Semua langkah harus kita lakukan di dalam lemari asam. Pembuatan DAB solution itu bisa menggunakan dengan mencampurkan 1 ml DAB substrat high contrast dengan menambahkan 50 ml atau 1 tetes DAB kromogen. Cara kerjanya, yang pertama ditambahkan ultratek HRP, lalu diinkubasi selama 10 menit. Kedua, dicuci dengan PBS pH 7,4 sebanyak 2 kali masing-masing 3 menit. Ketiga, ditambahkan larutan DAB, lalu diinkubasi selama 1-5 menit. Keempat, dicuci dengan air mengalir selama 5 menit. Counterstain. Setelah pewarnaan antigen, target dengan IHC, pewarnaan sekundernya biasanya diterapkan untuk memberikan kontras yang membantu pewarnaan primer lebih jelas. Salah satu counterstain yang paling umum yaitu hematoksilin. Cara kerjanya, pertama ditambahkan hematoksilin lalu diinkubasi selama 2-3 menit. Dicuci dengan air mengalir selama 3 menit, kemudian direndam dengan blowing reagen selama 5-10 detik. Setelah itu bisa dicuci dengan air mengalir. Lakukan dehidrasi dengan alkohol bertingkat masing-masing selama 4 menit. Kemudian dilakukan clearing dengan silol. Lalu dilakukan mounting dengan entelan dan ditutup dengan cover glass. Ini merupakan gambaran tahapan-tahapan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Berikut adalah reagen ultratek yang ready to use. Berikut cara penggunaannya dan prosedur perlakuan reagennya. Perbedaan datasheet versi Indonesia dan versi pabrikan serta penjelasannya. Yang pertama, pada versi Indonesia, proses blocking dilakukan setelah antigen retrieval. Sedangkan pada versi pabrik, proses blocking dilakukan sebelum antigen retrieval.
Kedua, dimodifikasi karena faktor efisiensi di mana pada saat antigen retrieval resiko sampel rontok sangat besar, sehingga proses blocking dilakukan setelah antigen retrieval. Karena pada proses antigen retrieval ini juga dapat dijadikan screening apabila sampel rontok, maka tidak perlu membuang-buang reagen H2O2. Ketiga, karena jika sampel rontok, maka harus mengulang dari awal, sehingga jika mengikuti datasheet dari pabrik, maka akan ada banyak reagen yang terbuang. Keempat, blocking peroksidase jika dilakukan sebelum atau setelah antigen retrieval tidak masalah, tetapi harus dilakukan sebelum pemberian antibodi primer. Kelima, spesies yang digunakan untuk membuat detection kit ini yaitu kambing atau goat. Antibodi yang digunakan adalah antibodi polivalen, di mana dapat mendeteksi antibodi primer yang dibuat di mouse, rat, rabbit, and guinea pig. Seandainya kita menggunakan antibodi primer yang dibuat dari chicken, maka tidak bisa menggunakan detection kit ini, karena akan menyebabkan false negatif. Jadi, kita harus mencari tahu antibodi primer. Setelah itu, kita mencari tahu antibodi sekunder yang cocok. Berikut adalah gambaran hasil pulasan pada tumor payudara manusia. Terdapat gambaran berupa estrogen reseptor atau ER dan progesteron reseptor atau PR. Terima kasih.